Tak pernah bosan untuk kembali datang ke tempat yang khas dengan keindahan alamnya. Ya, selamat datang di Bali, tempat yang selalu dirindukan oleh setiap insan yang pernah berkunjung. Ekspedisi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas Aceh Papua 2017 kali ini melirik Bali sebagai salah satu deretan panjang daerah ekspedisi yang sayang untuk dilewatkan. Identik dengan adat yang kuat, Bali selalu menjadi primadona di mata dunia. Alam yang indah, budaya yang mengakar, penduduknya yang ramah menjadi satu kombinasi yang sempurna. Perubahan demi perubahan terus dibuat oleh Bali, termasuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas sejak tahun 2014. Perempuan Bali yang perkasa itu menjadi sumber kekuatan untuk Bali mengikuti akses universal, air minum aman, dan sanitasi yang layak. Lalu seperti apakah peranan perempuan dalam kesuksesan program Pamsimas di Bali? Selama 30 menit ke depan, saya Riki Perdana akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana kegigihan perempuan Bali untuk mewujudkan impiannya untuk hidup lebih sehat dan bersih. Semuanya terangkum dalam Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Kabupaten Tabanan adalah kabupaten di Provinsi Bali yang terletak sekitar 35 km sebelah barat kota Denpasar. Dengan luas daerah 839,33 km persegi atau sekitar 14,90% dari luas Provinsi Bali. Meskipun terkenal dengan sebutan daerah agraris bila dilihat dari penguasaan tanahnya, sekitar 61,371 km persegi atau sebanyak 73,12% adalah merupakan lahan bukan sawah, yaitu lahan kering yang sebagian besar berupa tegalan dan kebun. Salah satunya di Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali, tempat yang akan saya kunjungi. Dari segi geografis, Desa Munduk Temu merupakan daerah pertanian dengan petani kopi. Selain itu, daerah ini juga menghasilkan tanaman kebun berupa manggis, durian, dan salak gula pasir. Desa yang merupakan dataran tinggi berada 600-700 meter di atas permukaan laut. Meskipun memiliki curah hujan tinggi, Desa Munduk Temu rupanya mengalami kesulitan air yang aman dan sanitasi yang layak. Dulu, warga Desa Munduk Temu harus rela berjalan jauh demi mendapatkan air. Otomatis, waktu produktifnya di kebun pun tak pernah optimal karena memikirkan sulitnya mendapatkan air. Namun sejak tahun 2014, penduduk Desa Munduk Temu mulai mengikuti program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas yang berdampak langsung pada kaum perempuan Bali yang terkenal tangguh. Desa kami, Desa Munduk Temu, memang berada di wilayah pegunungan karena berada di ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut dan ada di ujung baratnya Kabupaten Tabanan. Jadi dengan keadaan yang berbukit-bukit. Kalau sekarang masalah air sudah bisa teratasi. Kalau dulu kira-kira sekitar dari 5 tahun sebelumnya, kami agak kesusahan air karena sumber air jauh berada di bawah, sekitar 1,5 kilometer untuk mencari air yang layak untuk diminum. Jadi lebih banyak kegiatan masyarakat kami kadang-kadang pagi dari jam 3 pagi berjalan untuk mengambil air yang hanya sekedar untuk pakai cuci muka, untuk kegiatan di rumah. Jadi agak susah. Tapi sekarang dengan adanya program Pamsimas yang sudah kami terima di tahun 2014, itu pertama kami laksanakan dengan masyarakat kami yang kebetulan gotong royongnya kebetulan bisa betul-betul masih
lestari di sini sehingga program itu bisa kami laksanakan dan berhasil. Pertemuan rutin masyarakat dengan kepala desa alias perbekal selalu diadakan untuk menjaga keberlanjutan serta pengembangan program Pamsimas dan program lain di kabupaten yang berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan semata-mata demi menjaga keberlangsungan perilaku hidup bersih dan sehat untuk pribadi dan lingkungan sekitar pada umumnya. Desa Munduk Temu dan kopi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti Bali dan perempuan yang menjadi identitas daerah. Kaum Hawa di Desa Munduk Temu rupanya sadar akan potensi daerahnya yang menjanjikan sebagai pengisi pundi rupiah. Berkat Pamsimas, para petani kopi, termasuk kaum Hawa Desa Munduk Temu berbahagia. Air didekatkan menuju kebun dan pabrik pengolah kopinya yang khas. Otomatis, kehidupan ekonomi keluarga ikut berubah menjadi lebih baik. Setelah bekerja di kebun, biji kopi yang didapat langsung diolah menjadi kopi berkualitas karena diproses dengan air yang aman dan sanitasi yang layak. Pasca produksi biji kopi menjadi bubuk kopi, menjadi tanggung jawab kaum perempuan Bali yang tak kenal lelah. Melihat keberhasilan Pamsimas di Desa Munduk Temu, pemeliharaan dan pengembangan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas terus dilakukan, bahkan dipantau langsung oleh pengelola program tingkat pusat dan daerah. Tujuannya agar keberlangsungan program Pamsimas di pedesaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama kaum perempuan yang lebih sering bersinggungan dengan air dan sanitasi. Tracy. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Baik, sukses. Ya, Bu Novi lagi melakukan kegiatan apa nih Bu? Ini Pak, lagi monitoring program Pamsimas di sini. Nah, kalau selama ini memang semuanya sudah sesuai pedoman dan juknis. Nah, ini kebetulan masyarakat di sini sudah swadaya membangun sendiri. Nah, Bu, pengen nanya nih Bu ya, kalau misalnya kegiatan monitoring rutin itu tujuannya apa aja sih Bu sebenarnya? Ya, kita biar tahu apa yang dibangun masyarakat itu memang sudah sesuai dengan pedoman dan juknis, dan agar air yang dihasilkan itu memang air yang berkualitas, dan dari sisi kesehatan juga masyarakat bisa menikmati air yang sehat. Desa Munduk Temu adalah desa yang patut dicontoh karena kaum perempuannya berhasil mengubah perilaku hidup bersih dan sehat melalui program Pamsimas. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan Desa Munduk Temu? Jangan kemana-mana, saksikan terus ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jangan lupa kucingnya, juga berbudaya. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Jadi kalau lansia atau anak-anak buang air besarnya ada yang di ladang-ladang, ada yang di cari pom-pom kayu. Saya akan mengajak pemirsa melihat pendampingan fasilitator dalam keberlanjutan dan pengembangan program Pamsimas di Desa Onu.
Perempuan adalah makhluk yang paling sering menggunakan air untuk kebutuhan sehari-harinya. Oleh sebab itu, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas menarik banyak perhatian kaum Hawa Bali yang tangguh. Sejak awal program Pamsimas direncanakan, seluruh perempuan desa Munduk Temu menyimpan perhatian penuh. Bahkan tak tanggung-tanggung, mereka sumbang tenaga, mengerjakan pekerjaan yang berat. Itu semua dilakukan agar kualitas hidup mereka dan keluarganya menjadi sehat luar dalam. Hingga kini, program Pamsimas dalam tahap keberlanjutan serta pengembangan, perempuan-perempuan di desa Munduk Temu masih rutin mengadakan pertemuan di kantor desa. Hal ini semata-mata dilakukan selain monitoring keberlanjutan, sarana dan prasarana yang ada tetap terjaga demi keberlangsungan perilaku hidup bersih dan sehat di desanya. Banyak orang bilang air adalah sumber kehidupan. Kehidupan manusia sangatlah bergantung kepada air, terutama dalam hal sanitasi. Namun sayang, masih sedikit penduduk desa yang belum paham bagaimana cara memanfaatkan air yang dialirkan oleh Pamsimas ke rumah warga secara optimal. Lambat laun, dengan pendekatan yang intensif, masyarakat desa Munduk Temu mulai mengerti penggunaan air dibatasi sesuai kebutuhannya. Sambungan rumah atau SR Pamsimas sudah tentu sangat membantu para perempuan di desa Munduk Temu untuk kehidupannya, terutama dalam hal air minum yang aman dan sanitasi yang layak. Melihat kerja keras kaum perempuan yang sudah mulai tanggap pentingnya air minum yang aman dan sanitasi yang layak, sangatlah patut kita acungi jempol. Nah, kalau melihat seperti ini, Bu, apakah keberhasilan dari perempuan-perempuan Bali yang luar biasa ini, kegigihannya mereka bisa dijadikan standar atau paling tidak tolak ukur untuk keberhasilan program Pamsimas juga yang dikelola sama perempuan di daerah-daerah lain, Bu? Ya, intinya kita juga inginnya begitu ya, karena kita berharap, kita kan punya target bahwa di dalam pelaksanaan Pamsimas ini itu 40% ada keterlibatan gender, ya, keterlibatan gender. Nah, kita ingin sebenarnya semua provinsi ini bisa sama lah seperti ini. Nah, itu kita juga ingin mendorong semua di semua lokasi ini kesetaraan gender ini benar-benar diperhatikan, bukan hanya di Bali. Nah, jadi kita juga ingin mengajak semuanya, dan di pedoman kita pun juga kita mensyaratkan ada kesetaraan itu 40% minimal. 40% minimal. Nah, Bu, kemarin kan kita baru memperingati Hari Ibu ya, Bu ya. Nah, iya, harapan Ibu sendiri terhadap perempuan-perempuan Indonesia seperti apa, Bu? Waduh, kalau harapannya sih pasti besar banget ya kita ya. Apalagi kalau kegiatan Pamsimas ini kan mengenai air minum dan sanitasi. Nah, air minum sanitasi ini paling dekat dengan perempuan, dengan ibu-ibu ya. Dari awal ya, dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur, itu pasti kegiatan air minum dan sanitasi ini yang lebih dekat dengan wanita atau dengan perempuan. Nah, harapan kita ini dengan adanya program-program Pamsimas ini akan meningkatkan wanita-wanita ini jadi lebih tangguh lah ya nantinya ya. Dia punya waktu banyak untuk mendidik anaknya, dia juga punya waktu banyak untuk lebih membantu keluarganya ya. Intinya dengan Pamsimas ini wanita-wanita itu juga ikut terlibat dan mungkin jadi lebih tangguh. Kehebatan perempuan Bali yang tangguh jelas terpampang nyata. Bukan masalah mendominasi, namun kerjasama yang selaras selalu diutamakan demi kemaslahatan bersama. Terlebih jika menyangkut dengan kepentingan warga desa, kaum perempuan desa Munduk Temu selalu ikut berjuang menjaga keberlanjutan dan pengembangan program Pamsimas, khususnya dalam hal pemeliharaan sarana. Nah, pemirsa, ini adalah reservoir dari desa Munduk Temu dari program Pamsimas sejak tahun 2014. Reservoir ini masih terawat dengan baik karena kita lihat di sini masyarakat selalu bergotong royong membersihkan dan menjaga reservoir tentunya. Nah, kalau begitu saya pengen bantuin. Bu, saya boleh bantuin nggak, Bu, untuk ngecatnya? Oh ya, terima kasih ya, Bu ya. Selain berhubungan dengan kaum perempuan, anak-anak juga menjadi salah satu sasaran perbaikan kualitas hidup program Pamsimas di perdesaan.
Perilaku hidup bersih dan sehat diperkenalkan dengan cara paling sederhana, yaitu mencuci tangan yang baik dan benar. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, jangan lupa kucingnya, juga perbudaannya. Di air mengalir, dibilas kita bersih. Di air mengalir, dibilas kita bersih. Semangat dan keinginan yang kuat untuk hidup bersih dan sehat selalu diaplikasikan oleh anak-anak dalam kesehariannya. Rupanya, pembelajaran cuci tangan yang bersih dan sehat dengan air mengalir yang diajarkan pada anak di sekolah berdampak juga di kehidupan rumah. Menegur siapapun yang memiliki kebiasaan buruk, terutama tentang sanitasi. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas berdampak pada lingkungan sekitar yang asri, bersih, dan juga sehat. Desa Munduk Temu telah mendapatkan beberapa penghargaan berkat keberhasilan program Pamsimas. Salah satunya adalah sertifikat ODF atau Open Defecation Free. Sertifikat ODF adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan, BABS. Rentetan penghargaan yang diperoleh juga atas turut serta kaum perempuan di desa Munduk Temu yang sedang giat-giatnya membangun desa tercinta. Jelas sudah kami rasakan dengan adanya masuknya Pamsimas ini, kehidupan masyarakat kami sudah meningkat. Karena satu dari kebersihan, kesehatan, peningkatan kehidupannya sudah meningkat. Karena segalanya ini sumbernya dari air. Gitu. Dan kami selaku tokoh masyarakat dan warga desa Munduk Temu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah karena sudah meringankan beban kami di desa Munduk Temu dan sehingga kami dapat meningkatkan taraf hidup kami di desa Munduk Temu. Setelah yang satu ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mengikuti kegiatan lain yang sedang digalakan oleh desa Munduk Temu dalam pencapaian 100% akses universal, air minum aman, dan sanitasi yang layak untuk hidup yang berkualitas. Tetap di Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017 bersama saya, Ricky Perdana. Di badan usaha milik desa ini banyak sekali semua dikelola oleh kaum ibu. Dan dengan adanya air bersih ini tentunya apapun produk pertanian, produk olahan yang akan kita jual bisa menjadi lebih higienis dan lebih sehat. Jadi desa itu bisa maju, bisa sehat dan tentunya bisa membawa kesuksesan. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Kalau lansia atau anak-anak buang air besarnya ada yang di ladang-ladang, ada yang di cari pompong kayu. Saya akan mengajak pemirsa melihat pendampingan fasilitator dalam keberlanjutan dan pengembangan program Pamsimas di Desa On. Membantu warga perdesaan dengan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas tak sekedar mendekatkan air ke pemukiman, tapi juga memberikan pembelajaran agar masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan keberlanjutan. Lagi-lagi, peranan perempuan di desa Munduk Temu dilibatkan dalam kelembagaan, menjadi penanggung jawab iuran dari warga untuk dikelola dengan baik, agar program Pamsimas di desanya terpelihara secara optimal.
Iuran ini biasanya berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan tingkat kemampuan warga desa dan volume penggunaannya. Satu yang pasti, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas tak ingin memberatkan warga di perdesaan yang ingin merubah perilaku hidup bersih dan sehat ke arah yang lebih baik lagi. Begitu pula dengan alat atau sarana sambungan rumah. Adanya perbedaan alat pengukur air menunjukkan warga desa Munduk Temu rela swadaya mengadakan aliran air agar dekat dengan tempat tinggal. Ini yang membuat saya lebih terkagum-kagum lagi. Para perempuan desa Munduk yang selalu giat bergerak membersihkan lingkungannya. Semenjak ada Pamsimas 2014 yang lalu, ibu-ibu di desa memiliki waktu luang setelah beraktivitas di kebun karena air sudah sampai ke rumah. Oleh sebab itu, gerakan gotong royong membersihkan lingkungan mulai diterapkan untuk mendukung program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas. Kegiatan kelompok kerja perempuan ini pun didukung oleh pemerintah kabupaten. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ibu Eka, Bupati Tabanan. Langsung kita ngobrol sama Ibu Eka. Bu Eka, kalau melihat sekarang bahwa masyarakat di terutama desa Munduk Temu ini dari air minum aman, sanitasi yang layak, berubah perilaku hidup mereka sejak adanya program Pamsimas. Nah, kalau boleh tahu perubahan-perubahan apa saja Bu yang terjadi untuk masyarakat Bu? Ya, jadi perubahan yang paling signifikan adalah lingkungan menjadi bersih ya, menjadi sehat. Karena dengan air yang bersih tentunya kita mempunyai kehidupan yang sehat juga. Jadi sangat penting peran air ini terhadap kehidupan masyarakat kita di Munduk Temu. Jadi yang tadinya jorok, BAB sembarangan ya, jadi tidak menjaga kebersihan lingkungan itu berubah drastis dan total. Dan ini sangat menguntungkan untuk kehidupan masyarakat kita selanjutnya. Buat kedepannya, program-program apa saja yang mungkin bisa dikolaborasikan dengan program Pamsimas, terutama untuk masyarakat desa di sini, Bu? Dengan adanya program Pamsimas, tentunya ini sangat berdampak baik sekali dengan program kita untuk memajukan ekonomi kerakyatan melalui desa. Karena kami ingin mencapai kesuksesan pembangunan itu harus dimulai dari desa. Dan di desa ini dengan adanya program air bersih, adanya air minum yang layak untuk diminum dan memberikan dampak yang sehat untuk masyarakat, tentunya akan bisa mendorong program kita di dalam membangun desa. Salah satunya kita juga ada badan usaha milik desa. Di badan usaha milik desa ini banyak sekali semua dikelola oleh kaum ibu. Dan dengan adanya air bersih ini tentunya apapun produk pertanian, produk olahan yang akan kita jual bisa menjadi lebih higienis dan lebih sehat. Jadi desa itu bisa maju, bisa sehat dan tentunya bisa membawa kesuksesan. Salah satu dampak yang terasa akan hadirnya Pamsimas bagi masyarakat desa Munduk Temu adalah air yang juga didekatkan pada tempat sembahyang. Masyarakat Bali yang juga membutuhkan air dalam ritual keagamaannya. Rasa syukur yang mendalam selalu dipanjatkan. Kesulitan mendapatkan air kini hilang sudah. Kegiatan di pura pun lebih hikmat. Setelah air minum aman dan sanitasi layak tercapai, warga desa Munduk Temu kini memiliki program yang mendukung keberlanjutan program Pamsimas. LISA, mereka biasa menyebutnya, kepanjangan dari lihat sampah, ambil. Program ini memang belum lama digalakkan, namun dampaknya terasa hingga ke seluruh elemen masyarakat termasuk anak-anak. Perilaku hidup bersih dan sehat ala Pamsimas diaplikasikan dalam bentuk yang berbeda, namun kaya makna. Tak kenal, maka tak sayang. Ungkapan ini cocok untuk Bali dan perempuannya yang tangguh. Melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melihat hasil kerja nyata kaum perempuan di Bali. Mensukseskan program Pamsimas dan menjunjung tinggi perilaku hidup bersih dan sehat. Resmi diakui sebagai prestasi yang gemilang. Bolehlah kita contoh agar kelak program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Pamsimas lebih optimal untuk masyarakat di wilayah perdesaan di seluruh Indonesia. Teruslah berkarya perempuan Indonesia. Caramu bekerja dengan hati sungguh memotivasi.
Saya Riki Perdana, sampai bertemu kembali minggu depan di Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Episode Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Tengah. Salam Nusantara.